Dan itu salah satu episode yang chaos. Itu ya? Chaos dong. Itu ya tapi. Tapi dia gak kena sama sekali. Jelas. Itu episode yang hampir kita take down. Ya. Iya guys. Jadi sana itu nggak boleh ada satu calon dari suku yang sama lebih dari satu, pasti kalah biasanya gitu. Gimana? Jadi kan ada Ya, kembali lagi. Welcome back to Saling Silang Podcast. Edisi sama Arini masih. Maksudnya apa? Gue selalu mengingatkan masih sama Arini. Episode terakhir. Sebelum Arini mengadu nasib. Mengadu nasib kemana nanti? Nanti kita bikin episode khusus. Kalau jadi berangkat ya. Episode khusus perpisahan sementara. Perpisahan sementara. Hiatus ya. Hiatus. Tapi saling silangnya hiatus nggak? Nggak, lanjut. Statement. Saling silang bersama Another host. Jadi mau ngomongin apa hari ini? Hari ini Iya. kita sama teman kita. Temen lama, temen nggak lama temen lama. Teman lama lu, Temen lama, teman baru gue. nggak baru-baru banget. Sebenarnya. Ya Nggak boleh baru-baru lah. banget. Nah, ini Tapi dia baru mengadu nasib di ya, Jakarta. mengadu nasib. Ini fenomenanya lucu juga menurut gua. Narasinya di saat orang-orang sedang sama badai PHK, pengurangan, di saat orang-orang mencari Security ya, mencari pekerjaan, Yang penghasilan aman. Gue rasa dia tadinya sudah cukup settle, sudah cukup aman di profesi yang ya udah sebenarnya sampai pensiun udah aman aja harusnya. Iya. Kayak nggak mungkin ada PHK juga. Ya, kayaknya. sejenis itulah. Ya kecil lah kemungkinannya. Kecil. Heeh. Nah, tapi dia malah memilih meninggalkan kenyamanan itu, Iya. malah ke Jakarta. Di saat orang-orang Jakarta kelabakan, nih gua gimana nih? Iya. Bisnis gimana? Kerja gimana? Yang kita suka cacatan kan kayak Wahyu ngapain sih ke Jakarta? Ya. gue diomongin ya. Nah, Oke. Di saat itulah Wahyu memberanikan, coba deh kita tanya-tanya. Welcome back Wahyu. Welcome back. Welcome to Jakarta. Ya welcome to Jakarta. Karena dia sebelumnya udah boleh di-statement. udah pernah Iya. di Saling Silang, tapi aneh banget profesinya dibilangnya pengamat politik. Dan gue nggak sadar hal itu. Gue ngakak banget kayak kenapa sejak kapan Wahyu jadi pengamat politik anjir? Karena kan itu masa transisi. Lagi bingung ya? Serba salah nih. Karirnya apa nih? Kayak mau dibilang sebagai karyawan Swasta bukan. Ya bukan, pada saat itu mau dibilang yang di kantor lama ya udah enggak gitu. Nah, jadi apa ya? Sempet bikinnya pengamat politik karena di episode itu dia nggak banyak diajak ngomong. Kayak Bener pengamat. kayak cuma selentingan mengamati, tau gak? Bener-bener pengamat. Dan gue di brandingnya sebagai orang timur di situ. Dan itu salah satu episode yang chaos. Itu ya? Chaos dong. Itu ya tapi. Tapi dia gak kena sama sekali. Jelas. Itu episode yang hampir kita take down. Ya. Iya guys. Bener. Itu tayang Sabtu, Minggu pagi kita udah meeting. Ini gimana nih? Ya. Ini lanjut apa enggak ya yang episode ini ya? Ingat banget gue masih di kasur, masih bener-bener bangun tidur kayak udah teleponan grup call gitu. Gue baca komen, gue aman aja. Kayak Wahyu gak ada di sana. Gue aman aja. kayak notifikasinya semua menggoblok-goblokkan. Ya, sorry ya. It's okay. It's okay, we improve guys. Ya, nggak apa-apa. Pengalaman, Oke. pengalaman. Wahyu, thank you udah datang lagi ke sini. Thank you. Coba lo perkenalkan diri lo sendiri deh. Iya, dari mana? Mau jadi apa gitu. Aduh, gue mau kenalin gimana ya? Mungkin nama aja, nama gue Wahyu. Asal dari mungkin taunya Pontianak, tapi gue aslinya Sanggau. Sanggau itu kabupaten yang 4 jam dari Pontianak, berbatasan langsung dengan Malaysia. Oh. Jadi kalau dulu teman-teman di kampus banyak tahu Sanggau daripada Pontianak. Karena selalu di branding Wahyu dari Sanggau. Oh gitu. Sanggau.
Walaupun setelah Gue baru sekali ini denger Sanggau. Aduh, dibilang lagi nih ntar kurang literasi. gila Rin, lu temenan sama gua, kita sering nyebut Sanggau loh. Enggak. Kan dia taunya lo pesawatnya ke Pontianak, Iya. ibu kota. Ibu kota provinsi. Tapi ke Sanggau itu jauh lagi. Oh, Tapi oke. kita berbatasan langsung sama Malaysia. Makanya lo sering liburannya ke sana ya? Ke sana. Malaysia apa Kucing? Kucing itu bagian dari Malaysia. Iya. Negara bagiannya Sarawak. Thank you. Iya. 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 Maksud gua ke KL atau ke Kucing? Nah, Kucing. Yang Nah, satu Kucing kan daratan- nyebrang lagi kan ke KL? nyebrang lagi, beda pulau. Oh. Yang satu pulau sama kita itu Brunei. Oh iya. Nah, tapi sedikit fakta. Udah. Ntar dibilang kita geografi anak Tapi SD ini, guys. Sedikit info menarik, mungkin banyak yang belum tahu juga. Kalau kita ke Kucing, dia itu kan ke Malaysia ya, dia ada beberapa negara bagian. Oh. Kayak di Kucing itu negara bagian Sarawak. Abis itu ada negara bagian lagi ke Sabah. Di situ tuh kita kalau mau antar negara bagian mereka aja kita harus cap paspor. Oh iya. Dan kita ke KL pun cap paspor juga. Lah tapi mereka kan satu negara. Itu yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan gua karena dia mungkin menganggap Sorry agak mic-nya. Kesultanan. lo miringin aja. Kesultanan. Ya. Bener. Nah ya. Kesultanan. Lo mau bersihin gak sih? Oh bersin gua nggak jadi. Gue kayak Berarti sesama kayak gini nih, kayak kita dari Pulau Jawa ke Sumatera dicap paspor gitu. Ya, Lah, cap paspor. baru tahu gua. Iya. Karena kesultanan dia kan ngomong. karena gua belum pernah ke Kucing. Tapi dari ya udah pasti dah nggak jadi gua nanya. Nggak apa. Tapi dari Sanggau ke KL ke Kucing udah dicap kan? Cap kan antar Indonesia Malaysia ngecap. Iya dong, iya, ngecap. kan itu udah beda negara. Ya, tapi sebelum ketika gua mau ke kita orang Indonesia itu mau ke KL, kita ngecap lagi tuh. Ini valid nggak sih? Valid, ya Allah. Gua takutnya. Mau gua tunjukin paspor gua? Coba kita liatin nanti. Tapi buat sesama orang Malaysianya enggak? Mereka bisa Pakai paspor. Oh, pakai paspor juga. Pakai paspor. Oh, berlaku buat warga negara mereka juga? Ya. Oh, menarik. Makanya gue bingung. Ada nggak Now kira-kira you know. negara yang serupa? Jadi kayak mereka itu negara. Jadi orang KL yang datang ke Kucing itu lewat imigrasi mereka. Lewat imigrasinya mereka. Oh iya. Iya. Ada nggak kira-kira negara yang serupa itu selain Malaysia? Ah, gue nggak berani ngomong nanti gue diserang salah. Nggak, tapi tahu gue cuma yang gue tahu baru Malaysia yang kayak gitu. oh ya, Dan itu nggak ke semua negara bagian. nih Nggak ke semua negara bagian. Ya udahlah itu urusan mereka Iya. nggak sih? Mereka. Cuma itu sebagai info aja yang Fun mungkin- fact. Fun Fun fact. fun Yang- fact. Bener, good. Yang lucu tuh kalau gue ngomong ke anak gue Pontianak gitu, dia tuh taunya hantu. Ya, karena asal mula nama Pontianak itu dari kuntilanak dulunya. Oh, beneran? Makanya bahasa Melayu orang Malaysia itu bilang Pontianak itu kuntilanak. Kuntilanak itu Pontianak nyebutnya. Berarti di sana banyak horornya. Ya, mitosnya begitu. Banyak daun pisang. Daun pisang di Enggak mana-mana ya? banyak, Rin. Di mana-mana banyak, Rin, daun pisang. Jadi dulu katanya Pohon rambutan. kalau secara sejarahnya itu pendiri kota Pontianak itu waktu awal mendiriin kota itu dia tuh sering diganggu sama kuntilanak. Makanya ketika itu dia tuh untuk ngusir itu nembakin meriam dulunya. Lah kan dia beda alam, Bro. Ya tapi kan ibarat ngusir. Ya gak tahu gimana caranya. Pokok di nyerikin meriam. Mata. Dibaksa. Dia Jadi juga sejarahnya mitos. seperti itu, mitos. Sejarah cerita sejarahnya seperti itu. Maka dinamailah dia bangun kota di situ di pinggir Sungai Kapuas. Lu tahu nggak Sungai Kapuas? Tahu. Di mana? Pontianak. Jadi Sungai Kapuas, Sungai terpanjang kan? sungai terpanjang di Indonesia. Tahu dia. Gila. Kalau Sungai Musi? Di Palembang. Sungai apa? Sungai terlebar. Lebar. Ciliwung. Sungai yang suka banjir. Iya, Udah bener. enggak kali. kayaknya. Udah enggak. Ngeluap. Udah enggak kayaknya Ciliwung masih. Nggak tahu sih. Kan rumah gua belakangnya Ciliwung kan. Masih suka naik gitu. Ya nggak Air. banjir. Air. Ya yang di bawah Genang, banjir. genang. Nggak banjir, Genangan. boy. Ya, bahasanya genangan ya, bukan Kalau di banjir. Jakarta bahasanya genang. Ya. Genang, Jadi kalau gua hujan semalaman, gua keluar ke rumah bagian belakang gitu, itu ada kipas angin dari Bogor. Kipas angin apa sih? Ke air dari di bawah. air? Iya, Ada ada kasur. Ada kasur. Ah serius? Iya. Barang-barang dari Bogor kiriman. Ibu tinggal di mana, Ibu?
Nggak ada Bukan- sungai deket bukan saya. orang Jakarta ya. Ada Adanya kali. ada galon-galon. Gue liat, wih, berarti banjir. Kadang-kadang rumah juga hanyut di situ. Ya nggak? Biasanya kan ada rumah-rumah yang hanyut, atap-atap rumah pasti biasanya. Belum pernah sih gue. Ada. Kalau lihat di berita ada. Gue sih belum pernah lihat. Ada di berita ada pasti. Se ekstrim-ekstrimnya kasur, kipas, galon, kalau rumah yang lewat sih. Kan karena banyak rumah-rumah yang pinggir-pinggiran kali itu Rumah-rumah kadang-kadang terbawa. bedeng gitu ya? Bedeng. Bukan Serumah rumahnya. Iya. Nggak tahu gue. Tapi gue pernah lihat di berita. Tapi gue Pernah, nggak tahu tuh Jakarta atau bukan Jakarta, gitu. itu Jakarta. Gue nggak Karena bisa yang- bayangin ada rumah lewat di Karena yang kali punya, ini. punya rumah pinggir kali kayak gitu cuma Jakarta. Oh cuma Jakarta ya? Di daerah-daerah itu nggak ada yang sampai benar-benar mepet kali itu nggak ada. Walaupun kita di Oh, karena ada tanahnya luas. ada tanahnya. Walaupun di Kalimantan itu banyak emang kehidupannya di sungai, ya tapi nggak sampai semepet-mepet Jakarta gitu. Balik lagi tadi si kuntilanak. Kuntilanak kenapa tuh? Terus udah ya selesai. Udah. Iya, semulanya itu dari itu. Jadi pendiri Oh, Pontianak jadi- itu emang bahasa Melayu pun sampai sekarang ya rumpun Melayu itu nyebutnya kuntilanak itu Pontianak. Oh. Makanya kalau nyebut di Malaysia tuh dikiranya hantu, kita dari mana? Dari hantu gitu ya. Karena kuntilanak. Ya, Ini Ubi yang bilang. Ubi. Ya, Ubi anak yang lo bilang. cuma Ubi ya. Iya, terus kan dia emang kurang ini ya, kurang tahu tentang kepulauan. Maksudnya geografinya kurang lah emang. Geografi. Makanya dia waktu dia Ya tahu emang gua Wahyu. jatuh nggak jauh. Emang setuju. Nggak jauh dari Oke, apartemen. pas tahu Wahyu dari Pontianak dia kayak confused banget gitu, kayak, hah? Bukannya hantu tadi. Iya, kayak kok dari hantu ya? Nah itu orang-orang Malaysia pun nganggapnya gitu. Paling Nah, dia kira-kira nggak Ubi dari mana? YouTube ya? Iya kayaknya ya, mau. Dari TikTok biasanya sekarang. TikTok paling gitu. Potong-potongan TikTok bener-bener. gitu. Oke. Terus balik lagi deh. Kenapa yuk lo tiba-tiba meninggalkan kenyamanan lo di Pontianak? Pontianak kan? Pontianak, gua kerja Pontianak. di Pontianak. Sudah settle. Kenapa lo tiba-tiba tinggalkan dan ke Jakarta? Bentar, historinya dulu. Dia kuliahnya tapi di Bandung kan? Ya. Kuliah di Bandung. Dari Bandung. Tapi lu dari lahir sampai SMA berarti di Pontianak. Gua SD SMP di Sanggau, besar Oh, di di Sanggau. SMA merantau sendirian di Pontianak, orang tua gue masih di Sanggau. Oke. Kuliah gue di Bandung. Ketemulah sama teman kita ini. Gitu. Jadi selesai kuliah, Balik lagi. balik lagi ke Pontianak. Pontianak. Berapa tahun jadi? Mengabdi? Ngabdi 8 tahun lebih dikit. 8 Oke. tahun. Ya, sesuai janji. Terus balik lagi terus ke Jakarta. Berarti ini di Jakarta juga first time lo untuk bekerja ya? Untuk bekerja. Walaupun Mengadu nasib. walaupun dulu kalian sering lihat gue bolak-balik. Yang sampai bingung yang lu ngapain sih yuk ke Jakarta mulu ya, tapi kalau buat sekarang kayaknya orang malah bingung kok lu nggak balik-balik yuk ke Pontianak. Ya. Jadi itulah di tahun ini memutuskan gua buat ke Jakarta. Mengejar mimpi lah ibaratnya kalau kata orang. Wis, Kenapa cheesy lo dreams. memutuskan ke Jakarta ketika orang di Jakarta aja bingung gitu? Dengan Mungkin lo aja yang bingung. Bukan orang di Jakarta. Hei, baca Mungkin berita makanya. Ya, dia Kita- nggak relate ya. Dia Terus? nggak relate. Loh, relate banget. Oh, relate. Relate. Jadi gimana ya? Mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang di sekitar gua. Lu kenapa yuk? Lu mungkin banyak orang bilang lu gila yuk katanya. Iya, lebih ke istri lo sih. Iya. Iya enggak sih? Benar. Ya, internal dulu, internal. Istri gue malah support karena mungkin dia ngerasa gue di sana emang nggak tahu sih ya dia udah paham lah gue gimana hari-hari gimana kan ya udahlah kejarlah apa yang mau dikejar dia bilang. Bagus nih rumah tangganya tuh. Iya, iya. Harus Karena- support. Karena daripada dia ngeliat gue cuma kerjanya nongkrong ngopi Nah, emang di sana nongkrong doang? kerja tapi kan banyak, Jangan gitu. Udah gitu. tapi kan banyak ngopinya kerja sambil ngopi di sana jadi Tapi bener nggak sih? Kok gue juga kalau dengar dari teman-teman gue yang kerjanya itu di luar Jakarta ya, itu emang kayak gitu. Kayak siang-siang tuh pulang ke rumah, ya makan di rumah. karena emang secara jarak itu nggak terlalu jauh ibaratnya lu 5 menit 10 menit udah bisa balik ke rumah. Oh. Jadi secara kos kan lebih hemat juga. Terus kayak pulangnya tuh kayak jarang banget lembur ya. Kayak biasanya udah tenggo aja gitu jam 4 tuh udah pulang. Ya bisa ada juga yang lebur, beda-beda juga sih orang-orang. Karena di sana tuh ada juga yang emang kerjanya mulainya siang banyak. Lu. Tapi absennya tetap pagi gitu. Pagi. Anjir. Gue curiganya bukan ini dipecat nih kayaknya. Kan
udah selesai Oh, iya. masa Masa apa? tadi masa mengabdinya. Masa mengabdi. Tapi kan masa mengabdi itu bukan berarti lu harus keluar kan? Enggak. Enggak. Jadi ya baik-baik lah. Secara baik-baik. Ibaratnya karena emang ya gue ingin mengejar peluang di Jakarta karena emang kan selama ini bilang passion nggak passion juga sih, maksudnya emang bukan dari hati juga, walaupun emang selama ini gue bersyukur punya kerjaan yang settle, gue bisa ngidupin keluarga gue, tapi gue nggak bisa nutup bahwa emang di hati gue tuh ada sesuatu yang pengen gue kejar nih yang nggak bisa gue dapetin di Pontianak. Kalau sebelumnya yuk kita wawancara sama orang dari Palembang. Nah dia bilang dia ke Jakarta itu cuma bawa 100.000. Ya. Oke, nah kalau lu menyiapkan apa aja yuk sebelum lu memutuskan oke gue ke Jakarta? Mungkin kalau di sini kan ibaratnya gue udah nge-state gue harus mulai dari nol. Gue mulai dari nol lagi, gue mulai sesuatu yang baru walaupun gak terlalu baru-baru amat buat gue. Dunia yang gue Di usia lo ya, 30. di usia yang di atas 30 ini Ya. kan mungkin bagi sebagian orang buat restart itu ngapain sih harus restart Ya, dari awal lagi, capek capek gitu gitu. kan. Tapi ya gue tetap ngejar, gue bawa semangat gue udah nyiapin bahwa ya emang gue harus bisa struggle, gue harus siap dan gue jadi target gue juga bahwa di dalam beberapa bulan ini gue harus bisa nih survive nih, gue harus bisa paling nggak menyamai level keamanan dan kenyamanan gue waktu di Pontianak Oke. gitu. Berarti sekarang keluarga juga udah lo bawa ke Jakarta. Kalau keluarga untuk sekarang masih di Pontianak karena anak sekolah kan. Oh ya. Karena lu tahu sendiri sekolah di Jakarta Ya pilihan gak sih? pilihan Ya. pilihan gitu. Ya. Dan ya. sebagai yang lucu juga mungkin kan pasti bingung istri gua yang malah asli Jakarta di sana, gue yang asli sana malah di Oh sini. istri lo asli Jakarta. Istri gua asli Jakarta gitu. Tapi ya untuk masa depan yang lebih baik kita harus ngambil risiko sih kalau menurut gua. Sedap. Jadi balik tadi menurut gua untuk sesuatu yang besar gua harus mulai dari langkah yang kecil. Walaupun kalau sebagian orang langkah gua buat ke Jakarta Lumayan sih. lumayan sih. Lumayan sih. Gue udah sampai dalam tahap terakhir itu all in or nothing lah. Asik. Sedap. All in or nothing. Gimana? Iya, boleh juga. Tapi memang kan pertarungan itu harus dijalani. Iya, ini mau bertarung juga. Biar tahu bisa menang apa enggak. Iya. Kalau kita memilih aman biasanya ya udah, gitu-gitu aja. Katanya. Kalau gue kan gak ada pilihan ya. Ya, tapi yang menguatkan gue juga ya kalian-kalian juga yang menguatkan tekad Betul. gua. Itu. Menurut gue salah satu faktor yang menjadikan ini Arini. Kok gue? Iya, lu lah. Ya, kan hasil perbincangan itu call terakhir itu di Arini ya. Ren? Arini, Iya. emang kata Arini coba aja, ya udah coba aja pindah. Emang lu kalau terakhirnya? Tapi gue emang selalu suportif coy. Karena diskusi gua sama dia ini udah lama. Ya. Cuma nggak ketemu yang emang gong terakhir buat dorongnya. Ya ketemu Arini lah gong Iya. terakhirnya. Iya, Emang ya gue lu? inget sih. Emang Maksudnya lu? kayak gue inget Tiar kan selalu kayak udahlah yuk di sana aja. Kayak lu lebih mengencourage kayak ya bolak-balik gitu loh. Iya. Iya kan? Tapi menurut gue kayak in the end of the day kan it's your life gitu. Ya. Oke. Karena Tapi kalau kenapa-napa jangan salin gue. Enggak, kita nggak ada yang nyalahin maksudnya. karena ya, pada saat itu ini ya pertimbangan gue tuh ini tuh salah satu pertimbangan ya. Kalau pada saat itu Wahyu belum punya keluarga, Oh mungkin- gas kesini. mungkin gue dengan gampangnya akan, ayo kita perang gitu. Tapi kan ini nggak cuman pribadi Wahyu, gue pikirin pada saat itu. Maksudnya dia punya anak, punya istri yang harus. Tapi biasanya tuh makin banyak beban, makin banyak semangat, semangat. dorongan. bener. Iya, itu iya. Motivasi. Iya. Itu iya. Nah, itulah yang gue takutnya menjadikan beban moral buat gue, tau gak lu? Ketika vote itu cuma Dari- gua doang. iya. Kalau dia kan udah pasti ya. Nah, kalau Tinggal lu. ya kan gua. Nah, ya gua kan pada saat itu 50-50. Ya. Nah, lo last call, iya. Ya udah kalah gua. Ya, tapi di sini gue nggak bukan karena Nggak. ya ini. Nggak. Iya. Ya maksudnya emang udah keputusan gue juga. Mungkin Betul. dari masukan-masukan kalian inilah yang bikin gue membulatkan tekad lah gitu, memberanikan diri, membulatkan tekad buat ngambil langkah ini. Iya, itu Ya, kan ini pilihan. Tapi pilihan. ketika memang udah basah ya udah berenang.
Nyemplung. Asik. Ya mau gimana lagi? Nyemplung sekalian. Bener, udah. bener. Udah nggak ada jalan balik lagi, maksudnya gitu loh. Karena gue tuh emang selalu memberikan saran tuh kayak ya don't limit yourself lah gitu. Ke teman-teman gue semuanya juga sih. Ya. So far gimana setelah ke Jakarta? Sesuai ekspektasi? Tapi kan dia sebenarnya udah bolak-balik ya Jakarta. Oh, jadi nggak nol-nol sebelumnya banget ya? Ya maksudnya secara mungkin kan mungkin kalau gue banyak dengar dari teman-teman yang baru dari mohon maaf ya dari daerah ke Jakarta itu masalah PES dan lain-lain kan. Iya. Oh ya. Mungkin kalau gue sih mungkin bisa nggak tahu dibantah sama rekan kerja gue ini. Masalah PES kayaknya gue nggak terlalu keteteran menyesuaikan di Udah sini. terbiasa juga sih. Udah terbiasa gitu dan PES ini tuh Enggak sih, malah dia pace-nya kenceng banget anjir. PES kerja. Iya, kayak pernah lu inget gak sih kayak kita lagi main tenis terus lu kayak ngomongin kerjaan sampai gue ngomong, yuk gue mau main tenis. Karena gue takut lupa gitu orangnya, gue takut lupa gitu di situ. Ya dia semangat banget, jadi kayak jiwa muda, padahal kita seumuran. Karena Bagus, itu sih bagus, maksudnya bagus. harus kita ingat terus gitu. Karena kan ada yang dikejar juga kan. Gitu. Betul, exactly. Jadi paling penyesuaian secara ekspektasi nggak ada semuanya alhamdulillah masih on track. Semuanya masih sesuai dengan perkiraan. Emang harus kerja lebih keras aja sih kalau gua di situ. Ya karena memang beda sih kayaknya kalau kita gimana ya, balik lagi ya, kerja di suatu instansi atau apa ya, itu nyaman aja sih pasti. Emang betul. Nyaman dan ya balik lagi, tapi kan pattern dan petnya kan emang udah kegambar kan. Ya. Jadi ya hasilnya pun harusnya udah bisa kita prediksi. Ya udah. Tapi Wahyu berani mencoba, ya udah apa nih, wira swasta lah ibaratnya. Wira swasta Swasta ya udah, lo yang nentuin nasib lo sendiri kan. Ya kalau gua nggak kerja keras ya gua Ya segitu udah. aja gitu. Ya, ya. Dengan berbagai faktor ini, ekonomi lagi susah. Gue sih mengklaim ini susah. Gue juga. Dan semua sektor sih. Iya. Gue juga lagi. Hah. Terus apa ya? Apa? Yang Pontianak, WIB Pontianak, Waktu Indonesia Barat. Udah pernah kita bahas Oh, dulu iya. kan. Indonesia Barat. Jadi emang Pontianak tuh di atas Jakarta persis. Secara geografis. Pontianak tuh kan pada dasarnya ada 2 etnis ya yang menonjol ya. 3. Apa sih, orang Dayak? Jadi kalau dulu tuh terkenal namanya Cidayu. Apa sih Dayu? Cina, Dayak, Melayu. Cuma sekarang Oh, jadi iya, iya. jadi Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Oh. Jadi 3 etnis itulah. Jadi multikultural di Kalbar ya, bukan Pontianak kayak Kalbar. Iya, Kalimantan Secara Barat. umum. Jadi emang suku utamanya itu Dayak, Melayu, dan ada etnis dari Tionghoa di situ. Kalimantan Barat tuh ada ini kan? Ada tempat yang orang kalau Imlek apa? Singkawang. Singkawang. Cap Gomeh. Oh iya, Singkawang. Itu Itu kota Seribu Kelenteng sebutannya. Oh berarti banyak orang Tionghoa di sana. Banyak orang Tionghoa dan wali kotanya Ibu Cai Cumi itu Tionghoa Sekarang. sekarang. Periode Oh, kedua iya? Ibu. Ibu periode kedua. Periode kedua. Periode kedua. Hebat sekali. Berarti di sana mayoritas Tionghoa, apa enggak juga? Apa pembagiannya maksudnya? Gua nggak tahu angka secara pasti. Iya, iya. Pasti kurang lebih itu hampir 50-50 lah ibaratnya. Antara Singkawang itu kota. Singkawang itu kota. enggak di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat itu hampir merata sih kurang lebih. 3 tadi. 3 tadi. Enggak, dua yang menonjol. Apa tuh? Melayu sama Dayak. Oh, malah Cinanya kurang. Cinanya kurang karena kayak Chinese itu Tionghoa itu adanya di beberapa, ada di setiap kabupaten kota tapi nggak banyak. Cuma yang emang paling banyak itu kayak di Pontianak kota sama di kota Singkawang itu sendiri. Tapi lebih terkenal Tionghoanya ya? Maksudnya kayak dari makanan. makanan aja tuh yang coipan apa? Coipan. Coipan itu tuh dari Tionghoa kan? Tionghoa. Jadi kalau di sana itu nyebutnya cai kue. Cakwe. Cai kue. Hah? Ya, jadi mirip kalau Cai kita kalau kue. di sini kan cak kue. Di sana cai kue. Cakwe. Tapi kalau di sini kenalnya coipan. Lah tapi kan beda yuk cakwenya di sini Ya, sama. tapi sana nyebutnya cai kue. Oh. Tapi mungkin karena gua nggak tahu sih sejarahnya, tapi lebih terkenalnya sebagai cai kue. Tapi di etnis Tionghoa sendiri kenalnya coipan. Mungkin di Coipan. orang umumnya kenalnya cai kue di sana. Itu makanan terkenal di sana. Terkenal, Singkawang terkenal. Itu jadi salah satu destinasi kuliner juga kan di sana. Yang direbus ya, kukus ya apa? Kukus. Kukus. Ada Kukus, kan? yang digoreng juga dia. Oh, ada yang digoreng. Jadi isinya ada yang pakai bengkuang di sini di situ. Ada kucai, sayur kucai. Lu tahu sayur kucai? tahu, kan? tahu. Nah, itu isinya di situ. Banyak macam lah, ada isi kentang. Kentang di ini. Kalau gua sering baca di pinggir jalan ini, Len, pisang goreng Pontianak.
Maksud gua apa sih? Pisangnya di Pontianak ya? Pisang tuh Pontianak tuh banyak kirim pisang ke bukan Pontianak sih, Kalimantan Barat. Tapi tulisannya pisang goreng Pontianak. Ya itu tadi karena kan menurut kalian itu yang terkenalnya Pontianak kan kayak tadi. Kayak jeruk Pontianak. Gak ada kebun jeruk di Pontianak itu. Oh nggak ada. Kebun jeruk itu di Kabupaten Sambas, daerah Sambas itu banyaknya. Sama kayak durian Palembang. Nah. Duku Palembang, di mana sih durian Palembang? Gua Gak bingung. ada kan begitu. Ya, Sama. karena Kalau kan lapangan padel tuh PIPC. Apa PPC? Pondok Indah Padel Club. Padahal dia di tanah kusir. Oh iya itu iya. Kayak ada Betul. tulisan durian Palembang, duku Palembang, di mana sih pas di Palembang Lu- kagak ada. pasti lu bingung kan, gak ada kan kebunnya gitu. Iya ada tapi nggak di Palembang dan jarang juga, nggak nggak segitunya. Kalau gue mungkin karena ngirimnya lewat Palembang. Jadi pintu keluarnya kan mau keluar daerah lain pasti dari itu kan. Kayak Pontianak kan kalau mau ngirim ke Jawa ya harus dari Pontianak. Oh, make sense. Jadi dianggapnya ya pengirimnya dari mana? Dari mana Dari nih? Dari Pontianak. Pontianak. Padahal Pontianak itu cuma ngumpulin gitu. Ngepul ya. Ngepul di situ. Gue tahu di Pontianak tuh ada kepiting. Kepiting asap. Iya ya. Kepiting Bener asap. gak sih? Ada. Yang terkenal. Dan Pedes itu. gitu kan? Balikpapan. Di Balikpapan. dan itu. Balikpapan ya? Tapi Pontianak juga ada kepiting asap. Aduh salah. Aduh. Di mana? Tapi emang ada juga ada restoran langganannya para pejabat negara yang kalau datang ada juga kepiting. Karena kita Iya pasti setiap kota ada kepiting lah. Maksud gua kan tapi di Jakarta juga ada. tapi Itu tuh ada yang viral. Telur ceplok kasih kecap tau gak lu? nasi telur. Nasi. Telur ceplok, tahu telur ceplok? Tahu. Mata sapi. Lu nontonnya apaan sih, Rin? Mata sapi. Dikasih kayak bumbu kecap gitu. Kecap Dah, asin. that's it. Wah gila, anak gue suka banget tuh pasti. Pontianak viral tuh. Dia dikasih ada kayak potongan ebi gitu. Ebi udang. Udang ebi kecil-kecil dulu dihalusin, itulah ditaburin situ. Berapa harganya satu porsi? Kok nggak nyampe 15. 15.000. Oh ya? Ya. Tapi benar nasi sama telur. Dia tuh cuma jualannya nasi, telur, sama tumisan sayuran. Makan pagi, makan siang, malam-malam? Dia tuh bukannya sore, Malam. sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Sebelum dugem. Itu tuh emang makanan khas sana atau kayak fusion? Fusion sih itu emang. Ya nasi ceplok aja. Iya, nasi ceplok aja, cuma Tapi emang di viral. karena dia ngolahnya ada kayak kecap asinnya tambah pakai ebi itu gitu. Kecap asinnya original atau? Kecap asin Singkawang terkenalnya dari Singkawang. Oh, beda. Oh beda. Ada cap-capnya gitu. Cap gome tadi kan? Cap gome. Itu. Sama kue tiaw biasanya kue tiaw Pontianak. Nggak tahu di Jakarta. Kue tiaw Pontianak juga terkenal. Padahal kue tiaw gitu-gitu doang ya. Gak tahu gue. Jadi Sering Pontianak. tahu di restoran kue tiaw Pontianak. Jadi sedikit fun fact juga di Pontianak itu ada kue tiaw terkenal, Apollo dan Polo namanya. Gue nggak tahu sejarahnya apa. Pokok tulisannya itu yang sebelah itu pindahan dari sebelah. Di sebelahnya tulis tidak pernah pindah. Oh iya pernah di TikTok sama di Instagram. Seriusan? Ada emang. Gue nggak tahu ceritanya gimana. Menurut Adik kakak. Suami istri. apa legenda yang beredar gitu katanya adik kakak gitu. Oh, tuh gimmick marketing doang? Iya kayaknya gimmick deh. Atau Enggak, mereka berselisih emang gitu? bersaing gitu. Waduh kakak adek nggak boleh bersaing dong. Gitu. Banyak kok makanannya, tapi mungkin karena di Jakarta ya, banyak dari Tionghoa, Chinese gitu kan. Mungkin terkenal makan makanan Chinese kayak di Kelapa Gading, di Sunter kan banyak makan makanan Pontianak kan terkenal. Gitu. Padahal kalau kita lihat tuh kayak makanan-makanan Melayu itu tuh juga terkenal banyak yang enak-enak gitu. Kayak bubur pedas tuh tuh Melayu banget. Bubur pedas tuh ibaratnya kayak bubur Manado. Jadi isinya sayuran semua, sayuran dicampur-campur, ya ada jagung, ada daun-daunan kayak kangkung dan lain-lain tuh banyak jadi satu. Jadiin bubur sayuran. Oh, sehat juga sih. Sehat. Sama ada satu lagi, nggak tahu fakta apa enggak ya. Gue selalu denger, gue ada temen juga selain Wahyu satu sih, 2 jadi ya. Di sana tuh pada temen-temen ngopi tau. Katanya tuh kota 1000 warung kopi. 1000 warung kopi. Ngopi Rin, kopi-kopi yang kayak warkop gitu. Warung kopi tradisional. Oh. Katanya di sana setiap pojok tuh warung kopi ya. Warung kopi. Jadi orang-orang sana itu kayak orang-orang. Ya tadi kan dia juga bilang gitu. Kerjaannya ngopi. Iya, masuk ya. Ya, jadi kalau dulu tuh emang warung-warung kopi tradisional yang emang masih pakai saringan tuh orang bikinnya pakai saringan. Oh, iya. Cuma sekarang emang dikemas kekinian. Kalau dulu kan cuma kayak orang-orang tua tuh yang ngopi. Sekarang tuh anak muda tuh udah mulai ke warung-warung kopi tradisional gitu. Berarti bijinya juga biji kopi dari Pontianak. Ada emang dicampur dia. Oh. Emang ada bukan Pontianak sih dari Kalbar. Kalbar. Dari Kalbar lokal gitu. Jadi ada temen gue kerja di sana
sorry dinas di sana maksudnya. Dari nggak suka ngopi, Jadi suka. balik. Yuk ngopi yuk. Ngajak ngopi mulu sih. Tahu kebiasaannya di Pontianak katanya. Ya. Di mana-mana ngopi katanya. Karena kalau Tipe kopinya apa, manis gitu atau yang emang OG? kopi strong. Oh, kopi strong. Kopi strong. Kopi hitam gitu ya? Bubuk, Hitam. kopi hitam bubuk gitu. Tapi sekarang juga mungkin anak-anak muda sekarang itu karena lihat budayanya ngopi, sekarang tuh udah banyak kopi shop lokal di sana. Kopi shop tuh maksudnya sudah di fusion gitu. Terus Kopi susu. yang pakai mesin kopi gitu. Tapi tetap Gula aren. Gula gitu. aren. Tapi emang gue juga bingung, setiap bulan itu pasti ada grand opening coffee shop baru di sana. Oh ya? Gila. Dan gue bingung semuanya rame, nggak ada yang kosong. Tapi brand dari sini Matcha juga. latte belum masuk matcha latte. Matcha latte paling jadi menu menu tambahan. Jadi itu brand-brand lokal. Brand lokal sana banyak. Bahkan ada beberapa brand lokal sana yang udah mulai masuk ke daerah Jakarta. Pulau Jawa lah. Yuk, kalau di daerah gitu, misalnya khususnya di Kalbar gitu ya, itu tuh juga trennya tuh bakal sama nggak sih sebenarnya sama Jakarta? Trennya ngikutin karena Telat tapi. McD Ya. nggak ada. Hah, Ada. McD nggak ada? Ada emang. Singkawang ada, Pontianak lagi proses bangun. Parah lu. Pontianak nggak ada baru McD. bangun. Pontianak lagi baru bangun. Baru bangun, dah telatnya Tuh, lama. ya. Baru 2025. Iya. Dan itu nggak tahu kita sampai sekarang, kita bingung kenapa baru McD itu padahal secara Tuh. ya, Berarti fried chicken di sana apa? ya lawannya, kompetitornya. KFC. Ya. Oh, KFC ada. Ada lah. Bioskop? Ada. Oh, ada. Dia pernah nanya gue dong. Emang ada bioskop di Pontianak? Gue lagi nonton sama istri gue, dia ngechat Gua dong. nggak tahu aja. Dia nanya emang ada bioskop di Pontianak, kurang ajar dia emang. Iya kan itu udah lama. Tahun 87 kita chat waktu itu. 87 lahir Gila juga sih. belum anjir. Oh. Jadi selama ini dia ngira gue nonton film tuh cuma di Jakarta sama dia. Soalnya ya, setiap dia kan dia ada dinas pasti ya ke Jakarta. Bioskop mulu tahu. Kok ngapain sih gue bilang? Bioskop mulu. Emang di sana nggak ada bioskop? Enggak, kalau yang Mungkin gua ini tapi Filmnya beda filmnya. Filmnya telat. kalau gue nonton di bioskop Jakarta itu kayak di CGV tuh kayak yang One Piece dan lain itu kan emang nggak ada di sana Oh, kan. nggak ada. Ya, tapi kalau kayak film-film yang box office yang 21 di sana ada. Oh. Gitu. McD baru bangun kan? Kayak bangun. Padahal belum ada. Oke. Berarti ntar 20 tahun lagi. tapi mini soccer sorry to say, mini soccer lapangan di Pontianak lebih banyak daripada di Jakarta. Oh ya? Lebih banyak lapangan. Karena gue nggak tahu sih passion orang anak muda sana itu terkait dengan bola tuh gila. Okupansinya bagus juga. Bagus Per banget. jam? Per jam. ya santai aja dong nanya. Enggak. Kayak mau buka lapangan. Enggak, gue mau tahu kayak Emang beda ya ibu CEO ya. CEO Sport Hub ini. mau tahu aja kayak marketnya tuh ada di mana per jamnya. Per jamnya itu di 500 sampai 800. Oke, setengahnya Jakarta lah ya. Jakarta juga di jam-jam nonton prime time segitu sih, tahu gua. Sejuta. Ya, Sejuta tapi per jam. tapi kan Jakarta include sama fotograferin. Enggak. Enggak lapangannya doang ini. Lapangan. Lapangan doang. Ya. Dan gue dulu punya klub yang gue tinggalin sekarang di sana. Klub apa? Komunitas gue. Oh. Gue bangun komunitas mini soccer. Kita mainnya minggu pagi, gila. Niat banget gue kan. Pagi jam berapa? Jam 6. Wih, my friend. My friend. Apa sih? Dan gue bingung rame. Karena kalau kayak paginya tuh kan ada orang bilang kayak pagi tuh jam 9 tuh kayak itu nggak pagi bro Dan gitu. kita bisa setiap buka open list itu sampai 40 orang, rame sampai waiting list. Asik, Nah, sedap. gue tadinya kalau nggak pindah mau bikin ormas gue di sana. Tapi semua lapangan penuh tuh. Semua lapangan dulunya penuh. Cuma sekarang kan mungkin karena udah makin banyak ya, ada yang pakai satu jalan, di satu jalan itu ada 2 lapangan, gue juga bingung. Gila. Kayaknya sekarang udah lebih dari 15, ada 20 kali lapangan sekota Pontianak. Tapi ya oke lah, maksudnya tren Minsok juga kan di Jakarta ya mungkin 3 tahun belakang kali ya. Ya. Ya berarti padel masuk lah 2 tahun Padel lagi. harusnya kalau gue dengar terakhir tuh emang ada yang mau buka padel. Atau mungkin kalian mau berinvestasi di Pontianak, ayo kita buka di sana. Enggak. Tapi kalau gue menurut Saya gue mau pergi bukan gara-gara Pontianak ya. tapi karena secara pangsa pasar kalau gue lihat padel cocok di sana. Karena Oh ya. Karena banyak maksudnya gaya orang-orang sana kan emang butuh olahraga, kayak CFD aja rame banget sekarang CFD tuh, kayak lari. Oh lari di mana-mana sih ya. Udah mulai sadar lah sama hidup sehat di sana. Bagus. Gitu. dari dulu kayaknya. Tapi lebih gila Enggak, sekarang kan emang lari Oh kan karena olahraganya juga lagi viral. lagi viral gitu. viral. Benar. Kayak gym mulai banyak bangun di sana gitu. Makanya kayak gue bilang kalau Jadi sudah mulai berkembang ya Pontianak.
Dari dulu sih berkembang. Kalbar. Kalbar. Apa sih tadi Tionghoa, Dayak, Melayu. Dayak, Melayu. Nah, Lu apa yuk masuknya? Melayu. Gue bisa dibilang Melayu sih gue. Walaupun Nggak ada Tionghoanya? Nggak ada. Oh, Pas lu mikir gue ada Tionghoanya ya? iya sih. tapi kalau dari 3 itu peta politiknya gimana? Wih, langsung politik. Enggak, nih. maksudnya apa imbang-imbang aja. Biasanya kan ada suatu daerah yang emang dia Kalau di Kalbar sendiri secara provinsi ya, secara gubernur tuh malah Ini ganti-gantian. pengamat politik Iya. nih Ini yang ngomong. sesuai dengan branding iya, gue ya, pengamat politik. sesuai sama Ya Ini kalau loh. kalau dulu kan gue nggak bisa bebas ya ngomong politik ya. Tapi gue walaupun di belakang gue sering ngomong politik, jadi secara peta politik itu malah bergantian di sana. Jadi sana itu nggak boleh ada satu calon dari suku yang sama lebih dari satu, pasti kalah biasanya gitu. gimana? Jadi kan ada Nggak. suku Dayak sama suku Melayu nih. Oke. Kalau misalnya Melayunya 2, Dayaknya 1, Dayak yang menang nih. Oh. Oh. Jadi lo harus I see. di-mix. Nih, tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak relevan karena pemilih itu udah mulai pintar. Jadi dulu tuh ibaratnya secara kesukuan udah nggak terlalu masih berpengaruh, tapi udah nggak terlalu signifikan karena orang kan sekarang udah bisa mengakses track record dari calon-calonnya kan gitu. Jadi yang kepilih apa? Tionghoa. Sekarang Melayu. Oh, sekarang Melayu. wakilnya Dayak dari sukunya secara suku. Tapi kan kita nggak harus ngeliat suku kan kita. Tadi bukan lo bilang Tionghoa? Tionghoa Yang tuh 2 wali kota. periode. Wali Oh, kota. beda. Wali kota, Oke, oke, beda. oke. Jadi ada wali kota, ada bupati, ada gubernur. Oke. Thank you. Kok gue juga ngajarin dia. Gitu. Sekarang gubernurnya dari Melayu. Oh, Melayu. Secara suku wakilnya dari Dayak. Tuh. Koalisi 02 kemarin berarti. Enggak, Wih, boleh juga pun. karena Kalimantan dari Barat. dulu Kalimantan Barat kandang merah. Tahu nggak lo merah? Tahu lah. PSI. Bukan. Ini sebuah fun fact juga yang mungkin lucu, bukan lucu sih, yang menarik bagi kita ya. Pak Gub kita ini dulunya didukung oleh koalisi non pemenang, koalisi non pemenang Pilpres. Ya. Tapi dalam beberapa baru sebulan 2 bulan terakhir, beliau kan dulunya partai lain, non partai saat mencalonkan, sekarang malah pindah ke partai Gerindra. Gerindra. Susah banget ngomongnya, nggak Tuh. apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Emang Gerindra pemenang. Ya, jadi beliau sekarang udah ber-KTA Gerindra. Wakilnya dari PDIP. PDIP. Tapi ngomongin kepala daerah ya. Lu ada nggak kepala daerah yang lu kan nggak terlalu ngikutin politik ya? Yang lo tahu? Yang kira-kira akhir-akhir ini menurut lo, nih bapak ini kenapa sih atau ibu ini ada nggak sih? Lo tahu deh kayaknya jawabannya. Apa? Ya, Siapa? Ada tapi nggak mau ngomong. Yang mana? Enggak, soalnya gue gini. Kalau gue tuh sekarang ya, gue kemarin balik dari kerja gitu ya. Anak gue 3 tahun. Ayah tahu nggak Deddy Mulyadi? Katanya. Hah? Siapa? Gue pikirin gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sih, gue aja tahu. Bukan, ya gue Tahu- tahu. taunya dari mana gitu. Tapi kan gue nggak. KDM. Iya, gue nggak akan ke KDM. Hah? Terus? Iya, adek takut nanti dimasukin ke barak. Serius gue. Ya itu nggak, gue nggak tahu sih apa. Udah, adek mau mandi, mau belajar. Ayah emang punya nomor HP Kang Deddy? Hah? Soalnya mbak punya, mama punya, kata dia. Sedap. Ditunjukin yang Iya, suaranya. video itu. Video itu. Hah? Enggak? Oh, berarti ayah nggak kenal? Enggak, gue bilang. Oh ya udah. Nggak jadi mandi. Jadi takut mbak gue telepon ke Kang Deddy katanya. Ya Allah, lucu banget lagi. Tapi kan lo juga tahu kan berarti? Gue tahu. Tahu Tapi kan? anak lu kok ke-expose ya? Ya itu Kayaknya- tadi dari mbak sama emaknya nunjukin video Sosmed. itu. Kayaknya deh. Oh, iya. Nah kayaknya itu salah satu kepala daerah yang sekarang brandingnya berhasil deh. Ya bisa dibilang gitu. Karena secara pemberitaan yang lain kan, karena dia konten kreator juga kan. Konten kreator kan. Kang punya- Deddy tuh? punya YouTube. Oh ya? Dari Punya dulu. YouTube, punya dari dulu. Oh, gue nggak tahu. gue Kan nggak beliau tahu. kan dulu bupati ke Iya. DPR RI ya sambil nge-YouTube gitu. Sama kayak Tiar nih. Iya. Rot Iya. tuh. Jadi kemana ya? Jadi kemana ya? Udah boleh dibuka. Cuman dia ada beberapa. Lo taunya apa tentang Kang Deddy pemberitaan selain barak? Ya enggak, gue taunya dia ya suka dibilangnya itu konten kan. Ya. Ini Yang itu yang tentang KB tau gak lo? tahu juga. Apa? Yang ini kan cowok-cowok mau Iya. ditituin. Iya. Di apa? Vasektomi. Iya, vasektomi. vasektomi. Jadi Oh, denger KB-nya. ya? Terus yang itu kan buat orang miskin kan. Iya. Kalau penerima bantuan Penerima tuh harus bantuan, betul. vasektomi dulu. Tahu gue tuh update. Enggak. Berarti kan dia
berhasil menjangkau orang. Kalau gue tuh ya karena gue ngikutin politik, jadi gue Iya, nggak iya. menganggap itu hal yang dia berhasil gitu loh. Jadi kayak explore timeline Iya. kita tuh emang politik. Kalau Iya. gue yang buka kayaknya ya emang isinya gue nyari gitu loh. Dia tuh kayak di keluarga nyokap gue yang gede banget tuh, maksudnya kayak sekakek nenek itu yang isi sampai ratusan. Tapi kan lu orang Jawa Barat ya emang kan? Iya sih, Iya, iya. gue orang Sunda kan. Emang warga Jawa Barat ya? Iya. warga Jabar. Nah itu dia tuh sering banget tuh di pos-pos di situ gitu. Jadi kayak gue tahu sih. Di grup-grup keluarga ya? Iya pasti di grup banyak. keluarga gitu. Pasti banyak banget itu. Baik banget tentang si KDM. Dan brandingnya berhasil, secara politik kalau menurut gue berhasil. Secara branding. Secara branding, maksudnya Ya, secara branding kalau dia, branding ya karena politik kan nggak bisa kita pungkiri gimana cara kita mengenalkan diri kita ke orang lain kan. Kalau branding ya. Kalau kinerja gue nggak tahu. Ya kinerja kita bukan nggak menikmati langsung lah. Mungkin kalau branding gue gak tahu ya, tapi PR-nya berhasil. Iya. Tapi branding sih gue juga gak tahu sih dia tuh sosok seperti apa gitu Ya, tuh gue belum tahu gitu ya, maksudnya. Branding kan lebih ke kayak gitu kan. Image Lo ya. mau image-nya kayak gimana? Gitu. Sama yang terakhir viral, dia mau masuk anak sekolah 6.30, itu paling baru. Lah bukannya dari sekarang udah 6.30? Udah kan? Enggak. Baru tadinya kan awalnya mau jam 6 tuh. Oh di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya baru. Oh Jakarta 6.30? Lo gak SMA di sini? Enggak ada, udah enggak ada kayaknya sekarang mah masih ada. Gue ya. 6.30 gue. Di Gue Palembang. waktu SMA dulu sih 6.30. Tapi sekolah gue doang kayaknya. Tapi kan lu ini asrama. Iya. Iya, beda lah dia case-nya. Bahkan anak PAUD itu pun mau dikasih 6.30. Wah gila. Yang pro kontra kan, karena kan dulu pernah mau diterapin sama Gubernur NTT kalau lu pernah dulu dengar, yang mau masuk jam 5 pagi. Oh. Iya, itu mah berlebihan. Ya kan pernah NTT. Iya. Gubernur Tahun NTT. lalu ya? Ya, waktu gubernur yang periode sebelumnya. Iya. Atas dasar apa biar subuh bersama? Nggak tahu. Nggak tahu gua. Nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu juga. Tapi kan karena banyak pertentangan akhirnya dibatalin. Tapi kalau Jawa Barat malah ngeluarin surat edaran gubernur buat hal itu. Tapi belum diimplementasiin. Tahun ajaran baru. Oh berarti udah akan Tapi nggak diimplementasikan. tahu apakah akan digugat atau gimana, kita nggak tahu juga kan. Oh. Gitu. Karena pro kontra di lapangan tuh banyak banget. Tapi kayaknya kalau Kang Deddy mau pro kontra pun tetap laksanain kayak ke barak dan lain itu tetap jalan kan. Itu tetap jalan kah? Jalan ke barak-barak itu banyak kok yang ke barak. Tapi vasektomi kayaknya nggak jalan deh. Kan ada kemarin yang viral dikasih 500.000 satu orang buat vasektomi, rame yang antri. Kita cek. Oh iya. Iya. Iya itu rame. Emang di kita tuh cuma butuh Iya. cuma butuh duit aja. Begitu juga dengan pemilihan. Ya nggak Yar? Iya, ya. Biar nggak perlu dijawab deh. Selain Kang Deddy siapa yang lo tahu? Kepala daerah. Kepala daerah ya, bukan menteri ya? Pak Dera. Ya ini Jakarta. Nah, Jakarta gimana sebagai warga Jakarta so far? Jujur gue gak pernah dapet tapi beritanya. Kalau gue sebagai pendatang Jakarta, gue menarik sih gue lihat Jakarta ini. Jadi kayaknya Pak Pramono ini bisa dibilang kalau menurut gue ya dibanding gubernur-gubernur sebelumnya bergerak dalam senyap. Iya, senyap banget. Iya, tapi kayak, Saking senyapnya, tapi kayak Nggak ada gerakan. Gebrakan itu ada aja kayak Apa? Transjakarta nih udah menjangkau kemana-mana. Itu ibarat gue, maksudnya? lu nggak tahu Transjakarta udah nyampe ke Bogor sekarang. Nggak tahu. Udah ada jalur ke PIK, ke BSD. Di Bundaran HI, lo tau gak ada countdown? Itu buat 275 tahun ya. Yang sampai 2 tahun lagi. Ya, Hah, itu 5 hari. 275 enggak 2 tahun. perayaan keberapa tahun Jakarta gitu kan. Iya tapi maksud gue tuh dijadiin countdown tuh buat apa ya? Kayak masih 2 tahun lagi gitu. Ya karena kan angkanya itu angka bulat masalah gua, angka bagus buat Ya perayaan. tapi kan budgetnya habis. 2 tahun woy, kayak countdown tuh 700 berapa hari gitu terakhir gue liat kayak, hah? Kalau Hamin 30 gitu. Iya kayak buat apa ya guys gitu. Terus Blok M sekarang jadi hub space kan. Jadi maksudnya transportation hub kan sekarang. Dari dulu itu, Tapi udah bagus sekarang. semenjak ada MRT dan udah bagus sekarang. lain-lain. Udah, Oh iya. udah bagus yang terowongan yang di bawah itu udah mulai bagus. Oh, maksud lo Gubernur DKI ini pemberitaannya nggak terlalu banyak gimmick? Nggak serame dulu ya kayaknya di kali itu. Nggak tahu mungkin karena secara sosok juga Apa kan. karena memang ibu kota udah mau pindah juga ke IKN? Kalau gue sih bilang secara sosok ya. Apa ibu kota mau pindah? Emang jadi? Nggak tahu. Tukang lu di mana? Nggak, maksudnya, tapi harusnya DKI masih seksi kan? Masih seksi karena kan masih sebagai pusat ekonomi juga kan sekarang. Buat calon-calon presiden, Buat calon-calon presiden. Masih lah. Tapi DKI udah bukan DKI. DKJ. Masih. Enggak. DKI masih ibu kota. Ngaco loh. Ibu kota masih di Jakarta. Cek aja coba lu cek Sempat Google. ada SK-nya kan? Ya, tapi kan sampai sekarang belum pindah ke IKN. Jadi masih ibu kota Indonesia, Iya. Jakarta. Oh iya, Balik lagi. Masih. balik lagi. Karena Balik lagi apa gimana? bahasanya? kepres buat ibu kota barunya belum ada Oh. di situ. Udah kayak pengamat politik gue ya. Kalau yang kemarin siapa ya ngelarang wisuda itu ya?
Kang Deddy. Kang Deddy juga? Kang Deddy juga. Ngelarang wisuda sama acara perpisahan? Perpisahan, studi tour dilarang juga. Ya, dia unik-unik sih ininya. Gila, brandingnya politik gue. Siapa lagi ya? Pontianak lagi. Kalau di Kalbar gimana, Pim? Kalau di Ini Kalbar, udah masuk 100 hari belum? udah lewat 100 hari kan harusnya. Udah lewat. Udah lewat 100 hari. Kalau di Kalbar itu kebanyakan karena masih incumbent yang menang, Jadi sama-sama aja. jadi masih belum terlalu kelihatan. Walaupun ibaratnya penggantian pun dari wakil sebelumnya, jadi belum ada yang terlalu menonjol sih kalau di sana. Gue juga sih di daerah gue Sumatera Selatan itu kan lanjut tuh. Lanjut maksudnya yang gubernur lama kepilih lagi. Cuma ganti wakil, jadi nggak signifikan sih harusnya. Mungkin ya akan melanjutkan aja. Maksudnya nggak banyak gebrakan baru ya. Ya. Jadi harusnya ya nggak ada yang spektakuler atau Nggak ada yang menonjol. iya ya mungkin ada perubahan ya ngelanjutin program yang lama kayaknya. Karena kayaknya nggak tahu sih sekarang apa di gua aja atau mungkin kalau sampai tahu di hari ini gimana ya, ada rising star nggak sih menurut kalian gitu? Kan biasanya kan setiap dalam Iya, periode nggak ada ya. dalam satu periode. Yang muda-muda ada nggak lo yang tahu dari sisi lo? Kayak kita mau nanya dari sisi Iya, lo. kalau dari sisi nggak kita kan lo nggak ngikutin tapi kayak entah pernah lu dengar nama gubernur kayak nama bupati wali kota yang muda-muda. Kalau dulu kan Gibran ya, Mas Gibran. Mas Gibran gitu. Di yang muda Gue KDM juga baru tahu ya sekarang setelah ya dia. karena ada pemberitaan itu Iya, kan ya. iya, iya. Mungkin kalau secara gubernur bisa dibilang yang muda paling Sumatera Utara paling ya sekarang ya. Bobby, Ya Bang Bobi atau Mas Bobi panggilnya nih. Bang Bang kan Bobi. Medan. Tapi dia juga nggak ada pemberitaan apa-apa kayak. Tapi lumayan banyak juga di sana. Oh, Tapi nggak masuk secara- ke FYP gue berarti. Masuk nggak ke FYP. Tapi Bobby menurut gua kalau gua ngomong ntar nggak objektif ya. Kenapa ya? Enggak kan Kok maksudnya. nggak objektif? Emang Tapi ada apa menurut ya, gua Ri? Bobby salah satu menurut gua ya, bukan yang ngejilat atau apa. Salah satu pemimpin muda yang cukup berhasil menurut gua. Dan cepet juga karirnya 1 periode kan Satu periode wali kota. di wali kota. Dan mematahkan Cepetan Gibran gak sih? Enggak, tapi mematahkan tren wali kota Medan yang enggak ditangkap KPK kan. Oh itu iya ada. Ada kan? Kalau nggak salah gue, setahu gue ya. Iya. Nanti kita cross check sama-sama, setahu gue gitu. Karena harusnya Bobby nggak tahu sih. Karena emang udah ini sih. Harusnya Karena mantunya presiden. ya itu yang pertama. Itu yang kedua. Tapi kan memang Bobby udah dari dulu juga hidupnya maksudnya ada tipikal politikus yang tiba-tiba kayak mendadak tau gak sih lo? OKB gitu ya. Nah, kayaknya dia nggak silau sama itu sih harusnya ya. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Dan dia tuh karena kita tahu ya Kita tahu. dulu tuh gimana ya. Dia tuh switch mengabdinya tuh kelihatan banget kan. Maksudnya tuh langsung tiba-tiba kayaknya bukan dia banget tapi kayaknya dia berkorban buat nggak cuma pencitraan menurut gua. Ya. Dan program-programnya jadi. Program-programnya Stadion jalan, segala stadion macem. jadi. Nggak gampang sih menurut gua. Terlepas dari memang ada unsur perbantuan dari pusat ya. Karena kan pada saat itu pas Bobby wali kota, Pak Jokowi kan presiden. Jadi akan betul. sama dengan Gibran lah case-nya. Ya, betul. Akan banyak menteri ke sana, bantuan langsung ke sana. Tuh. Nah, cuman sekarang nih tantangan Bobby nih harusnya nih. Karena sekarang Pak Jokowi udah nggak presiden. Udah nggak presiden. Nah, bisa nggak dia bawa Sumatera Utara? Tapi kalau misalnya, Tapi emang kan masih ada wapresnya Ipar. tapi kan beda case Rin. Antara presiden sama wapres pasti beda case di situ. Iya. Dan gue emang ngikutin juga sih, masuk ngikutin Bobby. Dan gue nggak tahu ya apa karena PR-nya berhasil seperti lu bilang tadi. Di sosmed pun dukungannya banyak buat Bobby di situ. Iya. Banyak. Jadi ibaratnya orang-orang waktu Bobby wali kota pun banyak dukungan nih yang buat minta ke gubernur gitu. Iya. Kalau yang lain-lain sih paling Nggak tahu tapi dukungannya Pak Buzzer kan nggak tahu ya. nggak tahu, kita nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Ya. Tapi kalau dicek-cek organik, maksudnya masih emang kelihatan bisa. organik, orang-orangnya Terlihat organik. organik. Terlihat organik di situ. Ya menarik sih. Bobby salah satu rising star menurut gua. Maksudnya di umur kita kan seumuran kita. Ya, cuma Dia udah langsung lompat dari lompat tuh. wali kota ke Sumatera Utara tuh salah satu provinsi yang seksi juga Rin buat karena kan masyarakatnya banyak, daerahnya luas. Dan- Jadi kalau lo megang Sumatera Utara tuh salah satu poin untuk pilpres segala macam tuh kuat juga. Bisa ya. Bisa di situ. Dijadiin ini. Tapi masih ke DKI juga enggak? Ya, nah biasanya kan begitu ya. Tapi kan Bobby ini sudah viral secara nasional kan sebenarnya. Ya.
karena mantu Jokowi kan. Jadi kayaknya nggak, ya tergantung dia 5 tahun ini sih kayaknya. 5 tahun. Kalau gue sih sarannya 5 tahun lagi di Sumut harusnya. Oh, 5 dia tahun. sekarang periode 1. Pertama Pertama. gubernur. Jadi 5 Dulu tahun. wali kota. Wali kota 5 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun karena kan Karena nanggung ya. karena nanggung periodenya 4 tahun, tapi sampai selesai pemilihan berikutnya jadi gubernur. Benar. Dan menurut penelitian Tiar, salut gua. Apa? Perubahannya bener-bener ketika terjun ke politik tuh all out. Iya, kayaknya passion. Passion. Kan terlihat ya mana yang palsu, mana Ya. yang passion gitu Mungkin kayaknya. bagi Siapa yang palsu? mungkin bagi Ada. orang-orang Siapa yang palsu? mungkin bagi orang terlihat menjilat kali ya. Tapi karena kita emang tahu bahkan jauh sebelum ke wali kota pun waktu baru awal-awal lulus tuh dia sempat mau calonin jadi wakil bupati. Seingat gua dulu. Dulu ya, Ya, seingat gua. Udah, Kita pernah ada obrolan itu. kayak jadi buzzer gue ntar. Ya. Dikira menjilat nih. Halo Pak Gub, tolong Pak Gub. Siapa lagi ya? Apa Pak, lagi yang menarik? kalau menarik sih secara pemberitaan paling Gubernur Maluku Utara, Ibu. Oh iya, itu gue diserang kemarin ada yang sama Arafat, gue bahas itu. Ya, Ibu. Tapi banyak sih sekarang maksud gue yang secara menarik yang muda-muda tuh banyak banget. Gue sampai kaget ada yang baru umur 26 tahun jadi wali kota. Itu gila sih. Jawa Tengah senyap juga. Jawa Tengah senyap. Jawa Tengah kan karena masih ibaratnya masih orang-orang lama kan di situ. Jawa Timur masih orang lama. Enggak, Jawa Tengah baru. Oh ya, tapi kan masih bagian dari Iya, dari yang lama. Ya, Ya. Menurut lu gimana, Rin? Lu nggak muncul politik sama sekali, Rin, di nggak peduli dia. Enggak, sekarang enggak sih. lu peduli sama politik luar negeri kayaknya Iya, sekarang? politik luar negeri terhadap Donald Trump. Gimana nih kebijakan Donald Trump? Kan kemarin Harvard ya? Ya doain aja ya. Harvard doang ya? Harvard doang, tapi kan semuanya di freeze kan terakhir. Iya. Visa baru ini freeze. Visa baru. Visa lu keluar tapi aman. Udah. Visa baru gimana maksudnya nggak ngerti gua? Jadi Nggak, coba jelasin dikit. Kerja. Gimana? Jadi ya sebenarnya intinya sih dari Donald Trump administratifnya itu tuh dia ngeluarin regulasi baru lah untuk social media vetting namanya. Jadi ya lo tuh akan di screen lebih dalam lagi tuh social medianya. Nah dengan dia membuat regulasi itu makanya jadwal appointment buat interview visanya itu di blok. Karena dia mau screening itu dulu. Karena dia mau mungkin gua nggak tahu ya dia mau ngapain, tapi maksudnya dia mau mengadakan itulah gitu. Dia social nih media. siapa? Kedutaan berarti. Iya, pokoknya regulasi Pemerintahan imigrasinya. Amerika. Jadi dia mau ada social media vetting itu. Ya mungkin dia lagi nyiapin somehow, jadi akhirnya ya di freeze. Tapi emang dia bilang juga bukan kayak permanen ban gitu sih, lebih kayak temporary. Jadinya makanya dari pihak beberapa university yang di sana juga, dia bilangnya nggak usah panik, karena kan sebenarnya kita tuh tahun ajaran barunya fall kan, fall Ya. itu tuh di September. Jadi masih banyak waktunya, jadi 2 bulan tuh masih panjang, jadi nggak usah panik kayak gitu. tapi kebijakannya Donald Trump ini menurut gua emang unik-unik sih. Bahkan Iya. kita nggak tahu seberapa lama. Kayak sekarang lagi rame nih hubungan dia sama supporter terbesar dia kan lagi renggang nih. Apa sebenarnya? Sama Elon Musk kan lagi renggang nih. Oh iya, Lagi iya renggang sama banget nih. Elon lagi. Padahal dulu di mana ada Presiden Trump, ada Elon. ada Elon di situ. Tapi sekarang benar-benar perang terbuka kan kemarin di sosial media, gua nggak tahu aslinya. Tapi nggak tahu ya, somehow menurut gue mungkin karena Donald Trump itu kan dari showbiz juga kan. Betul. Maksudnya dia dari entertainment gitu loh. Jadi dia tuh bisa ngebuat friksi yang mana tuh nanti semua orang jadi tahu gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi kayak maksudnya dia waktu bikin perang dagang sama China aja. Ya kan nggak sampai segitu akhirnya. Kan dulu kan Ya. dibilang sampai 150% Ya. kayak gitu-gitu kan. Tapi kan orang-orang jadi aware akan hal tersebut gitu-gitu. Ya. Jadi akhirnya ya makanya menurut gue tuh PR-nya dia sih. Ya. Kayak KDM tadi. Personanya dia ya, Ya. bukan personanya dia ya di situ. Iya, personanya dia tuh emang kayak gitulah gitu personanya. Jadi ya sama Harvard juga sama kan. Ya. Dia lagi berantem sama Harvard. Tapi di belakangnya negosiasi kita nggak tahu juga kan. Ya pastilah ada negosiasi, pastilah ada negosiasi. Dan gua rasa sih kayaknya nggak mungkin ya kalau sampai dia tuh ngeban Ngeblok, terus international students ya, karena kan tuh sumber duitnya university di sana. Betul. Kayak gitu. Cuma ya lumayan lah, ada beberapa kok teman-teman gue juga akhirnya yang memutuskan untuk batal berangkat gitu. Oh ya? Ada efeknya juga. Jadi Tapi
Ada Itu tuh package. yang misalnya kita udah mahasiswa situ nggak boleh keluar tuh. Nggak boleh masuk lagi gitu kalau kita keluar misalnya kita pulang nih. Segitunya. Ya, depends. Makanya selalu dibilangnya, jadi kan visanya kan ada visa pelajar kan, Yeah. F1 or J1 gitu. Nah makanya selalu dibilangnya kalau lo udah di sana ya udah stay dulu aja di sana, jangan Makanya keluar-keluar. keluar dari ini kan dari pemerintah Indonesia bahwa menyarankan untuk tidak Menyarankan keluar untuk dulu tidak keluar-keluar dari Amerika. Dari Amerika. Walaupun pulang ke Indonesia sampai Betul. pendidikannya selesai. Oh, berarti itu tuh dari pemerintah kita yang kasih statement itu. Menyarankan. Iya, yang Untuk- menyarankan untuk, itu. Untuk melindungi. Untuk melindungi. Bukannya dari Bukan. Donald Trump-nya yang ngomong. Bukan, gitu. bukan. Kan karena visa itu kan sebenarnya kayak izin lo masuk suatu Iya. negara kan. Tapi kayak once lo udah di dalam sana, unless visa lo di revoke, baru lo jadi harus dideportasi. Tapi kalau lo enggak, ya udah lo stay aja di sana gitu. Iya. Tapi kan keluar statement itu berarti sudah pernah ada kejadian. Pencegahan, lebih ke pencegahan nih kalau Ke menurut Mitigasi. pencegahan. mitigasi. Karena kalau misalnya lo kayak misalnya gue nih, gue kan visa pelajar. Iya. Nah visa pelajar itu cuma 1 tahun nih ya Durasi- berlakunya. durasinya. Berlakunya padahal gue sekolahnya kan 1,5 tahun. Ya, bisa lebih. Nah, pilihannya adalah ya gue stay aja di sana gitu, atau gue keluar terus gue perpanjang visa Ya. kayak gitu. Gitu. Jadi ya Tapi tenang so aja. far calon-calon mahasiswa aman. Should be. Enggak, isunya sih enggak ini, maksudnya aman aja. Isunya sih aman aja sih. Kalau dari universitinya sih bilangnya ya aman aja. Maksudnya semua administrasi itu masih berjalan seperti biasa lah. Ya, Kayak semoga gitu. lancar lah Ren, ya. Ya gue tinggal berangkat banget nih. Hosting udah ada, semua udah ada. Aduh semoga deh. Udah siap banget ya? Udah siap banget. Udah membulatkan tekad deh. Iya. Udah jadi pengangguran saya di sini. Udah private tennis. Wih, Mau ngelawan orang-orang sana dia. Gila. Mancanegara. tenis aja udah jarang. Apa? Padel. Padel. Ya, 3 on 3 lah. Kayak gitu. Udah kali, Oke, cukup. Jadi thank you. terakhir deh Wahyu apa nih? Tadi kan balik lagi ke poinnya, udah kemana-mana ya kita ya. Ya, kemana-mana ngobrolnya. Kemana sampai ke politik. Apa jadi poin yang lo setelah ninggalin kenyamanan tadi terus berani lo gambling sih menurut gua, lo tiba-tiba ke Jakarta dengan memulai hal yang baru lagi. Nggak tiba-tiba. Iya ya, Sudah maksudnya. direncanakan. Sudah Sudah direncanakan. direncanakan. Tiba-tiba memutuskan Tiba-tiba memutuskan. di saat ekonomi lagi agak-agak tidak pasti. Ya itu, gue bilang tadi pilihan kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu. Sesimpel itu aja. Iya, nggak nyoba nggak tahu. Dan menurut gue karena dukungan-dukungan di sekitar gue juga, orang-orang di sekitar gue suportif banget karena mereka tahu. Gue nggak tahu, gue nggak bukannya kepedean, tapi mereka menganggap bahwa gue bisa nih survive di sini gitu. Menurut mereka nih, gue punya nih kesempatan, Potensi. punya potensi, punya kemampuan buat survive gitu. Tapi lo ada kayak contingency plan-nya nggak sih? Misalnya kayak lo ternyata nggak bisa survive di sini, nanti gue bisa kok balik lagi ke. Gue malah balik itu nggak ada dalam ini gue. Tidak Gila. pernah memikirkan kegagalan. Makanya all in ya tadi ya. Tidak pernah mikirin kegagalan, gue selalu mikirnya kita harus berhasil di sini. Bagus. Karena gue udah banyak contoh, ibaratnya yang nggak punya persiapan, nggak punya senjata, walaupun itu baliknya ke luck ya, ke keberuntungan, itu bisa survive di sini gitu. Kenapa kita yang ibaratnya udah prepare, punya privilege juga. udah punya, ya sorry to say, kayak itu alhamdulillah punya privilege, kenapa nggak bisa gitu? Ya, Gitu. setuju. Makanya gue punya orang-orang seperti kayak kalian di sini. Lovely. Ya. Gila. Makanya lo pikirin lagi Apa? buat ke Amerika. Oke, cukup. Oke lah, sukses buat Thank you, Wahyu. Wahyu buat Thank you, hari ini juga sukses udah buat mau kita pergi semua. lagi mulai packing kayaknya. Enggak anjir Oh Mas belum Lama. ya. Terakhir ya gue di sini kayaknya. Nggak tahu. Ya udah, mungkin cukup ya. Oke. Yuk, bye. Thank you. Thank you.